شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala bi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fahuwa wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah bi hadhil kutub, man arada ayah fajal ilma fa alaihi ayulazimal khamsa hisal. Al-ula sholatul laili wal raq'ataini wa saniyatu dawamul wudu wa salisatu taqwa bisirri wal alaniyah wa rabi'atu ayakulu li taqawwi li la li sahwatin wal homisu as-siwak. Wa qala nabi alaihi salatu wassalam, khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi wa syarafud dunya wal akhirati ma'al ilmi wal alimu wahid akbaru min jihadil fadli indallahi ta'ala min alfi syahid. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang Allah muliakan, segenap para alim ulama, pengurus, para guru-guru kita, baik yang hadir maupun yang tidak hadir karena memang bukan jadwal, tentunya kita sebagai para jamaah dan tentunya para muridnya, senantiasa kita doakan guru-guru kita agar senantiasa diberikan panjang umur dalam taat, istiqomah dalam mengajarkan ilmunya, diberikan sehat walafiat zahiran wa batinan yang sempurna dan paripurna, dan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah daripada musibah malapetaka bencana, keberkahan di dalamnya, berkah umur, berkah rezeki, berkah keluarga, rumah tangga sakinah mawadah warahmah, tambah berkah ilmunya, dan juga mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah sampai akhir wafatnya kita dan guru-guru kita semua Allah wafatkan dalam husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum melanjutkan kajian Ta'lim Muta'alim dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang ingin hasil ilmu yang manfaat dan berkah, baik itu jamaah maupun santri, Rasul mengingatkan dan menasihati kita, minhajul muta'allimin. Wa qala alaihi salatu wassalam, man aroda ayah fajal ilma
Barang siapa yang mengharapkan mudah untuk menghafal ilmu, fa'alaihi maka mesti untuk para jamaah, para santri, ayyulazimal khamsahisol, mesti mendawamkan 5 hal. Al-ula, yang pertama, sholatul laili walau rok'ataini. Usahakan bisa melaksanakan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Derajatnya akan diangkat oleh Allah. Kalau para pencari ilmu, Allah akan angkat dengan ilmunya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka belajarnya. Begitu pula ketika kita ingin dimuliakan, ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin permintaan kita dikabul oleh Allah, maka luangkan waktu di malam hari. Sekiranya orang terlelap tidur, kita bisa melaksanakan sholat. Kalau waktunya mepet, minimal sebelum datang waktu subuh. Wasaniyatu, yang kedua, dawamul wudu. Salah satu amalan yang mesti mudawamah adalah tidak atau menjaga wudu dari batalnya wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Wasali satu takwa, dan yang ketiga adalah bertakwa fisri wal alaniyah, tetap ketaatannya dijaga dikala rame, dikala sedang sempit atau sedang tidak rame, secara terbuka, secara dia menyamar. Jadi tidak dikaitkan ibadahnya karena ingin dipuji sama orang, ingin dilihat sama orang. Ya, ketakwaannya terus, dengan kata lain continue, istiqomah, mudawamah dalam takwanya. Warabi'atu, dan yang keempat, ayyakula litaqawiyyi. Tidaklah dia makan hanya untuk sekedar qada hajat dan untuk memenuhi daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenaga karena makan, segar karena minum, bukan semata-mata hanya untuk mencukupi kebutuhan jasad, akan tetapi diniatkan setiap makan minumnya hanya untuk mengambil kekuatan yang intinya kekuatan tadi dipakai untuk ibadah. La li sahwatin, makan minumnya bukan karena didorong oleh hawa nafsu. Wal homisu, dan yang kelima, as-siwak, ya, menyusur bersiwak. Ini salah satu kebiasaan Nabi, bersiwak di berbagai macam kegiatan yang positif. Ketika mau membaca Quran, ketika bangun tidur, ketika mau tidur, ketika mau sholat, ketika mau, dan seterusnya. Sebab dikatakan dalam keterangan yang lain, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi, bahwa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat harus disertai dengan ilmu. Karena tidak akan bisa menebus kebaikan dunia tanpa ilmu. Wal akhirah begitu pula, tidak akan sukses menembus kebaikan akhirat tanpa mengetahui ilmu. Wasarafud dunya wal akhirah, dan begitu pula kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, ma'al ini wal alimul wahid, alim yang satu, akbaru lebih besar, min jihadit padli, daripada jihad keunggulan, indallahi ta'ala, menurut Allah ta'ala, min alfi syahidin, dibanding dengan yang mati 1000 dalam keadaan syahid. Ya. Beruntunglah kita, di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang mau mengajarkan ilmunya. Di tengah-tengah kita masih banyak alim ulama yang lillah billah billah untuk mengajarkan ilmunya kepada kita semua, ya. Sehingga dikatakan di sini alim wahid, satu alim itu akbaru min jihadil fadli,
lebih besar keutamaannya indallah menurut pandangan Allah min alfi syahidin daripada orang yang 1000 mati syahid. Dan beruntung pula bagi kita orang-orang yang masih mau belajar. Ya. Kenapa dikatakan beruntung? Karena kewajiban thalabul ilmi ini orang mengetahui bahwa thalabul ilmi ini wajib, tapi untuk sadar menuntut ilmu ini tidak semuanya menyadari bahwa thalabul ilmi ini bukan semenjak kita baligh, ya, akan tetapi semenjak kita lahir sampai diakhiri dengan kematian. Dengan kata lain, thalabul ilmi ini adalah kewajibannya dari mulai lahir sampai dimasukkan liang lahat. Dan pardunya juga sama. Salat fardu ain, ngaji juga fardu ain. Ya. Itu kecuali kalau ngaji ini fardu kifayah. Kalau seandainya nih ngaji fardu kifayah, kayaknya cuma DKM doang sama murobinya doang, sama ustadz bertiga doang. Ya, gitu. Kalau seandainya ngaji ini hukumnya fardu kifayah, fardu yang cukup, ya, di salah satu lingkungan itu satu saja ada yang melaksanakan, semua tidak menjadi dosa. Sedangkan ketika thalabul ilmi, ya, karena diwajibkannya kepada setiap individu muslim muslimat, maka orang tersebut tidak menyadari ketika kita meninggalkan ngaji sesungguhnya itu adalah perbuatan dosa. Kalau tidak sholat sekali perasaan dosa. Jumat aja ditinggal, Jumat sekali doang nggak Jumat, karena mungkin di perjalanan, karena mungkin sedang atau ketiduran dan sebagainya, merasa menyesal. Akan tetapi ketika bicara tentang thalabul ilmi, bahkan seumur hidup, bahkan setahun, bahkan sebulan, ya, bahkan setiap minggu tidak pernah hadir, tidak ada orang yang merasa berdosa dan menyesal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan dengan kajian kita yang tertunda, masih dalam membahas pasal sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man romal ulamin ghairi kadzin. Ada sebuah bait, taraktu naumar rabbi fil layali li ajli ridhaka ya maula. Ya. Ini berkaitan dengan wahai Tuhanku, aku tinggalkan malam-malamku untuk menggapai ridhamu wahai Allah yang maha menguasai. Wa man romal ula min ghairi kadzin adha'al umura fi talabil muhal. Seseorang yang ingin derajatnya tinggi tanpa adanya kesulitan, maka dia hanyalah membuang-buang umurnya untuk memperoleh hal yang tidak mungkin. Ya. Segala sesuatu, jangankan ilmu dunia aja, tanpa bersungguh-sungguh dalam mencari dunia, ya, tidak sungguh-sungguh dalam berusaha untuk berkasab, maka dunia ini tidak akan datang dengan sendirinya. Maka rata-rata pengusaha besar itu berangkat dari hal yang kecil. Kita lihat orang Kuningan dagang, punya tanah cuma 4 kali 4 meter, ya, mulai sepi, di siang hari ditungguin sepi, di malam hari juga sepi. Ya, dia punya prinsip yang penting mah ada cukup buat makan aja. Ya. Akhirnya karena kesungguhannya dalam berusaha, ya, dengan perubahan, ya, ekonomi yang ada, dengan perubahan manusia yang semakin banyak, maka bertahan setahun 2 tahun, akhirnya tempat tersebut ramai sehingga banyak pelanggan dan pembelinya. Itu contoh.
dagang sehari 2 kali kurang laku, udah nutup dah. Sebulan 2 bulan udah tutup, ganti. Wawafiqni ila tahsilil ilmi wa ballighni ila aqdal ma'ali. Semoga engkau memberikan pertolongan untukku ya Allah dalam mencari ilmu, dan juga semoga pula engkau dudukkan aku pada derajat paling tinggi. Wa ballaghni ilal aqsal mali. Kita minta sama Allah, ittakhid laila jamalan tudriku bihi amalan. Jadikanlah malam-malammu sebagai kendaraan, maka kamu akan menemukan cita-citamu. Ini nyambung dengan hadis yang tadi, ya, bahwa seorang pelajar itu mesti menyedikitkan tidur. Artinya jangan begadang tidak ada artinya. Musannif qalal musannifu, berkata pengarang di kitab wa qad taqali najmu fi hajjal ma'na. Pengarang kitab ini berkata, sungguh selaras denganku nadom yang dibacakan oleh beliau. Man sa'a ayyahtawiya amalu jumalan falyantahid lailahu bidarki hajamalan. Barang siapa orang yang ingin semua cita-citanya tercapai, maka pergunakanlah malammu sebagai kendaraan untuk menemukannya. Salah satunya adalah dengan cara bertahajud dan menghafal. Dan menghafal yang paling bagus di antara waktu menghafal adalah setelah maghrib dan sebelum subuh. Aqlil at-ta'amaka kay tahzo fi syahran. Aqlil ta'amaka kay tahzo bihi syahran. Insita masahibi bi ayyablughal kamala. Ini masih bed, ya. Sedikitkanlah porsi makanmu agar kamu dapat berjaga di malam hari, jika kamu ingin mencapai kesempurnaan, wahai sahabatku. Ya. Salah satu orang yang ingin bisa setiap malam itu terbangun di tengah malam atau di saatul mustajabah, maka sedikitkanlah makan malammu. Dan menyedikitkan makan malam merupakan kesehatan bagi kita. Justru orang dulu itu paling pantangan, kalau sudah maghrib masih mau makan nasi. Maka lihat badannya kuat-kuat, badannya sehat-sehat, usianya sampai 80-90 tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Bukan kita nyari apa konsepnya, ya, karena makannya orang mereka itu teratur. Kalau bahasa orang sini nggak boleh selepas maghrib, jangankan ngawadang itu mindo itu nambah makan dalam artian porsinya satu hari 2 kali, tapi dia nambah malam harinya makan. Nah, itu disebut ngawadang kalau orang sini. Mindo, nambah lagi, ya. Jadi tidak mengikuti aturan. Nah, sekarang ini kenapa banyak penyakit, ya? Pertama, pola makannya sudah jauh dari tuntunan. Padahal dalam tuntunannya Rasulullah SAW, Nabi tidak pernah makan kecuali lapar. Kalau kita tidaklah makan kecuali ingin, ya, kepengen kita bukan karena lapar. Kondangan 3 rumah, makan 3 rumah. Kenapa? Karena kepengen. Di rumah ini apa sih ikannya? Oh, ikan ayam sama sop ceker. Nah, makanlah. Pindah lagi ke rumah yang satu lagi, apa menunya? Ini semur daging sama sop iga, makan lagi, ya. Di rumah yang ketiga, apa sih menunya? Oh, ikan tongkol sama sayur asem, makan lagi. Karena makannya kita bukan memakai konsep Rasul makan kecuali karena lapar. Kalau kita tidaklah kita makan kecuali kepengen, ya, mengikuti keinginan, mengikuti syahwatnya.
insita ya habi anta belugol kamala, dan jika kamu ingin mencapai kesempurnaan wahai sahabatku, wakila man ashharo nafsahu bil laili faqad fariha qalbuhu bin nahar, dan dikatakan barang siapa yang terjaga di malam hari maka sungguh hatinya akan merasa gembira dan tenang di siang harinya. Kenapa orang senantiasa di malam hari, di siang hari selalu gelisah? Ya, karena malam-malamnya banyak juga orang yang saya nggak bisa tidur di malam hari. Coba kalau nggak bisa tidur, justru dikasih kesempatan oleh Allah untuk banyak bertakarub kepada Allah. Kalau saya tidak datang rasa ngantuk, saya ngambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, membuka kitab aja. Paling 1 halaman aja dibaca langsung, ya rasa ngantuk sudah datang. Wala budda li talabul ilmi minal muwazobati ala roksi, ya, dan tidak boleh tidak bagi seorang pelajar, bagi seorang jamaah yang terus menerus dalam mempelajari pelajarannya. Wa taqrafi awalil laili wa akhirih, serta mengulang-ulanginya permulaan dan akhir daripada malam itu. Ya, itu yang paling baik. Waktu belajar itu di permulaan malam dan di akhir malam. Wa takhrafi awalil lail wa akhiri wa inna ma bainal isya'i wal waqtil syahr waktu mubarakun. Dikatakan bahwa di permulaan malam dan akhir itu dari malam itu, karena di antara waktu isya dan waktu sahur terdapat waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya talibal ilmi ya bashir al-wara, wahai para pelajar, wahai para hamba-hamba Allah, tetapilah sifat tetap atau taatilah sifat wara. Waro itu afik, ya. Wajaban nauma wahzar syaba'a, dan jauhilah tidur serta takutilah rasa kenyang. Perut ini selalu kenyang. Nah, biasanya kalau perut kenyang mata ngantuk. Dawimu ala darsi la tufarriqu, terus meneruslah dan belajar, jangan sampai kamu melalaikannya. Fal ilmu bidarsi qoma wartafa'a, karena sesungguhnya ilmu dengan belajar itu, ya, akan diberikan atau akan dicapai terus bertambah dan bertambah. Wa yaqtaimu ayyamil hadasati wal unfuana syababi kamakila, dan bagi pelajar haruslah mempergunakan masa muda dan awal-awal dari masa mudanya, ya, dengan terus menerus, jangan putus asa. Kalau anak-anak sekarang, Pak, saya ngurusin anak yatim sampai SMA. Ini kalau sudah tamat SMA, mereka sudah nggak ada semangat lagi ngaji. Mereka malah sibuk, Pak, boleh nggak saya nyari kerja? Kata saya, cuma pengen bekerja mah mudah toh, ya, pengen bekerja. Terus katanya, Pak, bisa masuk kerja tapi harus ada duit segini. Berapa tong? 7 juta. Jangankan 7 juta, ya 100.000 saja saya nggak akan bakalan kasih kalau kamu mau kerja karena mau nyokong, ya. Kalau kamu mau kerja udah nih, tak kasih duit 7 juta, lu beli kambing yang perempuan 5 ekor, yang betina 5 ekor, ya, tuh urusin sama kamu. Kamu kan pengen bekerja, urusin sama kamu, ya, dalam jangka 6 bulan. Kalau seandainya dalam satu indukan anaknya 2, berarti dalam 6 bulan hasil kerjamu akan terlahir 10 ekor anak kambing. Kalau tujuannya mau kerja, ya, daripada duit 7 juta dikasih orang yang mau masukin kerja, 1 bulan kontraknya selesai, paling lama 3 bulan kontraknya selesai,
gajinya setiap gajian dipotong. Saya begitu aja udah. Ya. Biqadril kadzib tu'ta ma tarum. Paman romal mu'na lailan yakum. Sebesar kesulitanmu, kamu akan diberi atas apa yang kamu cari. Dalam keterangan yang lain, al hasanatu biqadril masyaqah. Upah itu tergantung capeknya. Ya. Jadi kita banyak amal dengan orang yang amalnya sedikit, nggak akan sama. Ya, maksudnya begitu. Itu urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama. Tapi kalau urusan dunia nggak begitu. Nggak semua orang yang lebih capek lebih gede gajinya. Contoh tukang sama kenek. Tukang sama kenek capean mana Pak? Capean kenek. Tapi bayarannya ini jangan dikaitkan dengan tadi, ya. Jangan diakurkan dengan bahwa rasa capek itu ya akan diganti oleh Allah sesuai dengan capeknya kita. Ini urusan agama. Al hasanatu biqadril masaqah, khusus untuk ibadah. Kalau untuk urusan dunia mah tidak demikian. Ya. Contoh satpam sama tukang sapu jalanan, otomatis gedean satpam. Satpam mah jalan kawasan pakai motor, pakai mobil. Sementara tukang sapu kemana-mana jalan terus, ya otomatis capeknya lebih capek tukang sapu. Wa ayamil hadasati pagtanimha, dan di masa muda, yaitu jarahlah masa itu, alla inal hada'ata la tadum. Ya, ingatlah bahwa masa muda itu tidaklah kekal abadi. Dalam hadis dijelaskan, istanim homsan qabla homsin. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mana perkara yang mana? Ya, hayataka qoblal mautik. Pergunakan sebaik mungkin masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Wasihataka qoblas saqamik. Gunakan kesehatanmu selagi kamu jag-jag, selagi kamu sehat, sebelum datang waktu sakit. Wa ginnaka qoblal fakhrik. Ya, gunakan kekayaanmu untuk beribadah kepada Allah, berinfak, bersedekah, berderma dan seterusnya sebelum datang masa miskin. Wasababaka qoblal haramik. Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Dan gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Ya, kalau kita mengikuti hawa nafsu terus, waktu ini akan selalu sempit. Makanya hidup ini jangan pernah diatur sama waktu, tapi waktu diatur sama kita. Ya. Kalau kita yang mengatur waktu, nah ini waktunya ibadah, ini waktunya sholat. Oh ini waktunya kasab, nyari duit, usaha. Ya, makanya Imam Ghazali membagi waktu itu menjadi 3. Ya, 24 jam dibagi 3, 8 jam buat nyari duit, 8 jam lagi buat tidur. Ya. Karena seluruh anggota ini butuh istirahat, punya hak masing-masing. Harus diistirahatkan, tidak sehari semalam diporsil terus untuk bekerja, tidak. Ya, yang 8 jam lagi buat mendekatkan diri dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir, kita ini belum adil, jangankan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri saja. Allah perintahkan cari duit 8 jam, kadang-kadang 10 jam kita nyari duit. Tidur suruh 8 jam, kadang-kadang 12 jam kita tidur. Ibadah yang mestinya 8 jam, kadang-kadang ibadah cuma 5 menit dalam satu kali sholat. Ngaji yang seminggu sekali, kadang-kadang segen untuk ngikut. Ya, padahal nyari harinya juga hari yang paling tepat buat para pekerja, hari Minggu pagi. Ya, enggak Minggu siang. Kenapa? Karena sudah diingatkan Minggu itu kan libur. Ya, anak-anak pengen jalan-jalan. Ya, istri pengen shopping dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita kan bisa mengatur waktu. Nih waktunya buat ibadah. Nih waktunya buat jalan-jalan. Karena waktu kita itu jamaah sekalian sudah
sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita 60 tahun. Ya. 60 tahun bagi 3. Ya. Berarti 20 tahun buat tidur, 20 tahun lagi buat nyari duit, 20 tahun lagi buat ibadah. Nah, ini belum ada masa potongan. Masa potongan itu masa apa? Masa bermain atau waktu bermain. Kapan waktu bermain? 13 tahun sebelum balik. Anak-anak identik dengan bermain. Ya. Maka kita ini sudah harusnya jangan bermain-main lagi, udah tua begini mah. Karena waktu main kita udah diberikan 13 tahun dulu sebelum balik, 13 tahun. Nih kalau kita potong dari 60 tahun, dipotong 13 tahun. Tinggal 47 tahun. 47 tahun lagi bagi 3. 8 atau bagi 3. Ya. Bagi 3 tinggal berapa tahun? Ya itu waktunya. Jamaah sekalian. Ya. Kita kan belum sampai ke sana. Nah, makanya untung kalau kita ngandelin ibadah sholat doang, Pak. Yang sholat kita kadang-kadang 5 menit, 10 menit dengan mandi. Taruhlah kalau seandainya kita dari mulai bangun tidur, mandi, wudu, terus pergi ke masjid, sholat, wirid, doa, paling setengah jam. Dalam satu hari berarti 5 kali setengah jam. 2 jam setengah. Ya, 2 jam setengah. Kalau ngandelin ibadah itu sholat doang. Tapi di dalamnya kan ketika ada pengajian kita ikut thalabul ilmi. Ya, ketika ada acara zikir kita ikut acara zikir. Ya, ketika ada acara tahlil kita ikut acara tahlil dan seterusnya. Ya, ketika kita punya duit kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah. Ya, itu. Di antara kalau seandainya kita ngandelin sholat kita doang, ya Allah, ya Rabbana ya Karim, berapa tahun dalam 60 tahun hidup, berapa tahun yang kita pakai buat ibadah. Wala yudaib an-nafsa hatta yanqati'a anil amal. Dan janganlah pula melemahkan diri sendiri hingga sampai memutus amal atau pekerjaan. Bibal yastamilu rizqa bidzalika. Namun dalam proses belajar lakukanlah dengan pelan-pelan atau tahap demi tahap. Ya. Karena tidak ada ilmu yang instan. Ya. Orang memahami ilmu dengan instan, nah biasanya ya pemahamannya tidak akan seluas orang-orang yang belajarnya dengan kontinu. Tapi kan masih beruntung. Ya, walaupun kita termasuk sudah terlambat, sudah tua baru belajar, ya itu diantaranya. Walaupun wajib belajar itu dari semenjak kita lahir. Pelan-pelan merupakan dasar yang paling pokok di dalam semua hal. Ya, tidak gerasa gerusuk kalau bahasa kitanya. Kita memulai ini, ya, dari dagang baju yang sudah jadi. Ya, kalau tidak dari mulai kain dulu. Ya, dulu orang-orang Tasik begitu. Ya, mulai bawa sendal, tasik, ya, sarung, kebat. Kalau seorang sini dagangnya juga di musim ini doang, di musim buah-buahan, di musim panen, di musim pacaklik mereka tidak datang. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna hajaddina matinun fa'augillu bihi birrifqi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama ini, maksudnya agama Islam ini kuat, maka masuklah kalian semua dengan pelan-pelan atau lemah lembut. Ya, makanya belajarnya kan disuruh mulai azibu auladakum bisalasati hisol. Ajarkan anakmu tentang 3 hal. Ya, hubbi nabiyikum wa qiraatul Quran. Ajarkan anakmu tentang 3 hal. Ya. Hubbu nabiyikum, kenalkan. Ya. Wa qiraatul Quran, termasuk cara membaca Al-Quran.
karena anak yang baru sekolah SD kelas 1 ya, mereka belum paham, baca Quran aja belum bisa, belum benar, lalu kita doktrin dengan ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, nggak masuk ya, mereka nggak bakalan ngerti. Makanya belajar ilmu itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Ketika anak ini sudah mulai balik, maka mereka harus sudah mengenal tata cara ibadah, bagaimana ibadah yang benar, mulai dari wudhu. Wudhu pun diatur lagi, air yang boleh dipakai wudhu, alat yang boleh dipakai membersihkan najis ya, mereka diberi pemahaman. Oh, mulailah ya. Terus air yang boleh dipakai wudhu dan boleh dipakai mandi, boleh dipakai adus, mereka ngerti. Lalu setelah itu masuklah kepada rukun wudhu ya. Dari rukun wudhu dibahas lagi, yaitu sunnah-sunnah wudhu ya. Dan setelah itu dibahas lagi sunnah setelah wudhu ya. Kenapa sholat harus wudhu terlebih dahulu? Dijelaskan bahwa wudhu atau sholat itu salah satu syaratnya adalah mesti bersih dari 2 hadas dan dari najis. Dan najis pun diterangkan lagi, najis itu yang tidak boleh ada di badan, di pakaian atau di tempat ketika kita sholat ya. Sehingga wajiblah sebelum sholat orang membersihkan najis yang ada di badannya dan menghilangkan hadas yang ada di badannya. Bagaimana caranya? Diberitahukan, ini cara membersihkan najis mughaladhah, ini cara membersihkan najis mutawasitoh, ini cara membersihkan najis muhafafah ya. Lalu bagaimana cara membersihkan hadas? Hadas itu terbagi 2, 1 hadas kecil dan 2 hadas besar. Dijelaskan lagi, hadas besar ada yang mewajibkan kepada mandi atau adus, hadas kecil adalah orang yang mewajibkan wudhu, dan dibutuhkanlah wudhu sebelum sholat. Walaupun wudhu bukan sholat, tapi syarat sahnya sholat mesti punya wudhu. Baru tuh anak ngerti ya. Oh, begitu caranya. Ini kadang-kadang anak udah mulai balik, bimbingan belum ada, pelajaran belum diterapkan kepada mereka. Makanya sekarang PDW sholat ya sholat 2 rakaat pulang, padahal maghrib 3 rakaat ya. Sholat Jumat, sholat ikut, tapi bukan dengerin khotbah Jumat, malah pak kenceng-kenceng sama imam, pak kenceng-kenceng sama khotib ya. Ribut di mana-mana, orang tuanya tidak membimbing, ajaran agamanya tidak diterapkan ya. Maka apa yang akan diharapkan ya? Makanya dikatakan Abbait itu al-madratus wadul auladah, bahwa rumah itu adalah madrasah pertama buat anak-anak kita ya. Artinya kalau ada madrasah berarti ada gurunya. Siapa gurunya anak-anak kita? Ibunya ya, ibunya anak-anak. Dan ibunya anak-anak ini menjadi ustazahnya, berarti harus paham ilmunya ya. Belajarnya dari mana ustazahnya? Harus dari suaminya. Jadi suami walaupun tidak sehari full di rumah, tapi karena istrinya sudah diajarkan agama oleh suaminya, maka istrinya pun akan bisa mengajarkan ilmunya kepada anaknya. Minimal adab-adab orang tua kepada anak, kepada orang tua yang muda kepada yang lebih tua, orang tua kepada anak, dan seterusnya dan seterusnya. Maka indah hidup ini. Dalam Islam itu apa sih yang enggak diatur? Dari mulai mau ibadah sampai mau ke kamar mandi, semuanya ada aturannya, ada tata caranya, ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dikatakan oleh Rasulullah, ya, masuklah kalian semua dengan pelan-pelan. Belajar itu tidak mesti gerasa kerusuk, ya. Bahkan ada satu kitab di kalangan santri aja, di kalangan santri satu kitab itu kadang-kadang cuma 2 tahun nih, anak baru kelar nih ya, satu kitab. Wala yubghidu ala nafsika ibadallah fa innal munbital la ardo koto awalatal wala zohron abko. Dan janganlah kamu membuat marah dirimu sendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang-orang yang selalu beribadah itu tidaklah bisa menempuh
bumi dengan sendirinya dan tidak pula menetapkan apa yang ia kendarai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatuka farzuk biha. Ya. Kata Nabi, ragamu itu adalah kendaraanmu, maka lembutlah terhadapnya. Wala budda li talabul ilmi, bagi seorang pelajar, minal himatil aliyati fil ilmi, harus mempunyai cita-cita yang tinggi dalam belajar. Ya. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi menginginkan sesuatu yang lebih dari itu. Itu paham, mengerti, dan bisa mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain. Fa innal mar'a yatiru bihimmatihi katairi yatiru bijanahaihi. Karena sesungguhnya manusia itu terbang dengan cita-citanya seperti halnya burung yang terbang menggunakan kedua sayapnya. Ya. Hidup tanpa ada cita-cita susah. Ya. Saya punya cucu dua, yang satu ditanya, ya, Aspani, Dek Aspani mau jadi apa cita-citanya? Ya. Ngikut mama aja, jadi ustazah, ngajarin ilmunya di sekolah dan di majelis taklim. Anak yang kedua, Haura, ditanya, Dek, Haura cita-citanya mau jadi apa? Ya, Dede mah pengen ngobatin orang sakit. Terus emang siapa deh yang suka ngobatin orang sakit? Dokter. Ya, gitu. Jadi anak-anak itu kecil aja udah punya cita-cita. Kalau jadi dokter, Dede sekarang gak boleh males-malesan, belajarnya yang sungguh-sungguh. Ya. Emang jadi dokter harus belajar dulu, Pak? Oh, harus. Ya. Kalau anak kecil kan gitu, polos. Ya. Harus punya cita-cita. Ya. Dulu saya walaupun ditinggal bapak masih usia 2 tahun, ketika ditanya oleh kakak saya yang kedua, ya, kamu pengen jadi apa? Jawabannya kiai, begitu aja. Ya, ditanya lagi sama kakak yang pertama, sama jawabannya begitu. Maka begitu ada peluang untuk masuk ke dalam pesantren, ya mungkin ini jalan Allah untuk menjadikan cita-cita saya tercapai. Walaupun tanpa ada dukungan dari saudara-saudara, termasuk orang tua, bukan tidak mendukung, karena memang ketidakadaan, ya, keadaan saat itu. Ya, kita bisa bayangkan jadi anak yatim tahun 70, Pak. Ya, dengan anak yatim sekarang tahun 2025, jauh melamelu kalau kata orang sini. Ya, sekarang anak-anak banyak yang memperhatikan. Setiap blok ada pengumpulan dana buat anak-anak yatim piatu. Ya, mereka diperhatikan dari mulai pendidikannya, ya, makan minumnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau dulu bukannya enggak mau memperhatikan, jangankan memperhatikan anak yatim, anaknya sendiri kurang diperhatikan. Kalau sekarang kan enggak demikian, ya, karena sudah banyaknya orang dan kepedulian dan juga ekonominya banyak yang mapan. Qala Abu Thayyib, saya Abu Thayyib berkata, ala qadri ahlil azmi ta'til azaim. Ya, cita-cita itu akan digapai sebatas kadar cita-cita dari orang yang mencita-citakannya. Wa ta'ti ala qadril karim al makarim. Ya. Dan juga kemuliaan itu juga akan diperoleh sebatas kadar kemuliaan itu. Ya. Maka disebut kemuliaan itu atau disebut apa ya, karomah. Ya. Orang itu kita tidak tahu. Ya, biasanya karomah ini diberikan kepada orang-orang alim, padahal semua orang itu bisa dapat karomah dari Allah, kemuliaan. Ya. Dari apa kemuliaan itu diberikan?
dari keistiqomahan ibadah. Ya, itu ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Ya, orang ini punya aurat, punya amalan. Semenjak balik sampai sekarang amalannya tidak pernah tertinggal. Walaupun amalannya dianggap seolah-olah amalan seperti itu, apa sih istimewanya? Ya. Contoh salah satunya adalah orang yang semenjak dia balik tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itu kan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang ini membiasakan diri setiap ba'da sholat hari Minggu, ya dia baca ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum setelah aurat biasa. Ya, itu dia mudawamahkan tuh kalimat. Besoknya lagi hari Senin ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim, terus muter. Hari Selasa ya Maliku ya Kudus ya Maliku ya Kudus ya Maliku ya Kudus. Gak banyak. Sebelum beranjak dari tempat sholat dia hanya baca 100 kali setiap ba'da sholat subuh saja. Tidak mesti semua habis sholat dibaca. Ya. Cuma hari-harinya ganti, besoknya hari Rabu ya Kashiru ya Muntaha ya Kashiru ya Muntaha. Besoknya lagi hari Kamis ya Alimu ya Azim ya Alimu ya Ajim ya Alimu ya Ajim. Besoknya hari Jumat ya Kafi ya Mugni ya Kafi ya Mugni ya Kafi ya Mugni. Besoknya hari Sabtu ya Fattahu ya Rojak ya Fattahu ya Rojak ya Fattahu ya Rojak ya Fattahu. Tapi dia mudawamah selama hidupnya, itu sudah merupakan kemuliaan atau karomah. Ya. Bahkan saya disebut sama santri saya, karomah apa kamu tahu nggak? Nah, semua anak-anak itu nggak ada yang tahu kecuali anak tersebut. Apa itu sebetulnya punya karomah katanya. Kata saya, apa tong karomah? Ya kemuliaan Pak. Ya, apa yang menjadi kemuliaan? Apa itu setiap hari belanjain buat anak-anak santrinya, buat anak-anak yatim, dari mulai sayuran, ya semua ikan dan seterusnya, dan itu istiqomah setiap hari. Sudah berapa tahun coba? 13 tahun jalan sekarang belum pernah ada yang gantiin apa belanja. Motor udah habis satu. Kata saya, ya Allah, ini bocah. Berarti ketika beliau ngaji dibahas tentang karomah, karena karomah itu tidak mesti semuanya harus jatuh kepada orang-orang alim. Ya, kepada orang-orang yang istiqomah dalam ibadah pun itu bisa dijadikan atau disebut karomah. Ya, wata zumu fi ainin sogirin sigaruha watasburo fi ainin azimil alqaim. Kecilnya kemuliaan akan dipandang besar di mata orang yang rendah cita-citanya, dan suatu yang besar akan tampak kecil di mata orang-orang yang tinggi cita-citanya. Nah, seperti umpamakan uang 100.000 itu pasti akan dianggap besar menurut orang fakir, orang miskin. Tapi kalau menurut bos, uang 100.000 ini ya kurang berarti, bukan tidak ada gunanya, kurang berarti. Kenapa? Karena kebutuhan mereka lebih banyak daripada orang miskin. Nah, ini watak zumpi ainin as-saghir. Ya, kecilnya kemuliaan akan dipandang besar di mata orang yang rendah cita-citanya. Kita umpamakan tadi, duit 100.000 dia akan dipandang besar menurut orang yang miskin, tapi watas guro fi ainil azim al-azaim. Tapi satu yang besar akan tampak kecil di mata orang yang tinggi cita-citanya. Ya. Kalau orang yang sudah tinggi cita-citanya, subhanallah, tapi mereka tidak pernah melupakan, berangkat semuanya dari hal-hal yang kecil. Ya. Mulai dagang bubur, jadi tukang jualan bubur berarti. Ya. Itu karena cita-citanya besar, bukan hanya ingin jadi pedagang selama hidup ini, saya ingin jadi pembisnis. Ketika buburnya banyak pelanggannya, maka dia bukan hanya sekedar dagang itu aja, dia buka lagi cabang di tempat yang lain dengan konsep
pembuatan bubur dan bumbu yang sama. Nah, maka di tahun kedua sudah punya 1 cabang, di tahun ketiga sudah punya 3 cabang, dan dia bukan lagi tukang bubur tapi jadi pembisnis bubur. Itu. Kalau tukang dagang, Pak, kita ke waktu kecil ada tukang bakso. Kalau malam itu pakai kentongan tok 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 ya. Kita masih kecil tuh. Sekarang pulang ke kampung halaman tuh orang masih tuh jualan bakso. Berarti itu tukang dagang tuh, Mas. Tidak ada cita-citanya untuk jadi pembisnis. Tidak ada cita-citanya untuk jadi konglomerat, untuk jadi miliarder, ya, untuk jadi pengusaha. Tidak. Dia kepengen dagangnya seumur hidupnya. Tapi kalau orang yang cita-citanya tinggi, bukan hanya ingin dagang, tapi dia pengen berbisnis di bidang tersebut. Ya, itu. Ini diantara warok sufi tahsilil asyai al-jiddu wal himah. Pokok dasar dalam meraih sesuatu adalah kesungguh-sungguhan dan keinginan cita-cita yang mulia. Itu aja. Ya, contoh al-fakir. Bukan sombong diri. Kalau secara pribadi, ya, dari ngisi taklim-taklim, dari ngisi ceramah-ceramah, dari ngisi apa bahasanya, ya, dari ngisi Jumatan, sebetulnya sudah cukup. Dalam 1 bulan itu, ya, untuk anak di pesantren 2 juta cukup, ya, untuk istri belanja dapur cukup, ya Mas sekalian. Untuk apa yang menjadi keinginan kita yang tidak terlalu tinggi keinginannya sudah cukup, ya. Tapi kenapa harus jualan hewan kurban, jualan hewan akikah dan sebagainya? Tujuannya apakah untuk menjadi orang kaya? Tidak. Karena berjuang dalam agama ini perlu dana. Ya, bikin sekolahan perlu dana, bikin madrasah perlu dana, bikin pesantren perlu dana. Ya, walaupun banyak orang yang membantu, tapi apakah hidup ini harus dibantu sama orang lain? Ketika kita mampu, kenapa harus minta bantuan dari orang lain? Ya. Dan meraih suatu adalah sesungguh-sungguhnya. Makanya dalam sungguh-sungguh dalam berusaha itu adalah baik dalam urusan dunia, terlebih urusan agama. Nah, ini diantaranya. Ya, kita pun udah niatkan saja, bisa kagak bisa, yang penting saya ikut ngaji, saya sungguh-sungguh kepengen belajar. Karena beruntung orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, terutama ngaji istiqomah. Ya, sehingga kan sering dikatakan oleh guru kita, orang yang sudah niatan minggu ini kita ngaji, minggu depan saya niat ngaji lagi, maka selama itu pula Allah catat kebaikannya sampai minggu depan dia dalam posisi keadaan thalabul ilmi. Toh kalau mati di salah satu hari seminggu tersebut, mata syahidat, maka ada dicatat orang tersebut meninggal dalam keadaan syahid. Niatkan aja, walaupun kita belum yakin minggu depan ini akan bisa ngaji atau tidak, ya. Jadikan istiqomah bahwa ngaji ini bagi saya merupakan kebutuhan, di samping memang itu kewajiban, ya. Karena pahamnya ilmu pastilah harus dengan tata cara belajar. Karena ketika bicara bagaimana pengen alim tapi tidak belajar, ya tentunya ini tidak akan terjadi. Nanti akan kita sampaikan di pertemuan yang berikutnya, yaitu yang pertama, alim akan ilmu apakah tentu menjadi miskin harta? Ya, yang kedua, pengen alim tapi tidak belajar, apa mungkin? Ya, jawabannya di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan atau di bulan yang akan datang Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, kembali kita bisa melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Allahumma salimna wassalim dinana wassalim islamana wassalim tauhidana
wasallim ma'rifatina wasallim aqidatana aqidata ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar wal bagya wasuyufal muhtalifata wasadaida wal mihan ma zuhara minha wa ma baton min baladina khasah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa aqribana wa talamijana min ahlil ilmi walit taqwa wal istiqamah. Rabbi habli minas solihin Rabbi ja'al muqimas sholah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana hablana min ajwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa'ufir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa'ufir lana ma madha wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa